Halo, kita kembali lagi bertemu di materi strategi supply chain part 2. Yang kemarin part 1-nya udah ya. Jadi kita melanjutkan ke strategi supply chain yang baru. Nah, tentunya di dalam kita membuat strategi supply chain management, kita juga harus memperhatikan yang namanya kategori produk. Di dalam supply chain, kita harus memahami kategori produk, yaitu ada 2 kategori produk di dalam supply chain, diantaranya adalah produk inovatif dan produk fungsional. Kira-kira apa yang dimaksud dengan produk inovatif dan produk fungsional? Coba kita lihat ciri-ciri dari berbagai macam komponennya. Kita bisa membandingkan antara produk inovatif dan produk fungsional melalui beberapa komponen. Yang pertama, diantaranya ada siklus hidup. Siklus hidup produk inovatif itu relatif pendek karena biasanya produk inovatif itu digunakan untuk untuk membuat semacam pembaharuan, updating dari satu produk itu sehingga memunculkan reaksi pasar. Siklus hidupnya relatif pendek, 3 bulan sampai 1 tahun. Nah, berbeda dengan siklus hidup produk fungsional. Produk fungsional siklus hidupnya lebih panjang. Yang perlu diketahui dari produk fungsional adalah suatu produk yang memiliki fungsi dan kebermanfaatan tertentu. Nah, bukan berarti produk inovatif tidak memiliki fungsi ya, tapi produk inovatif adalah produk yang terbarukan atau produk yang update gitu. Kadang update-nya tidak selalu dibarengi dengan pembaruan fungsi atau penambahan fungsi. Bisa jadi produk inovatif yang dimaksud seperti kalau misalnya dalam produk makanan bisa kemasannya, bisa juga varian rasanya. Oke, itu terkait siklus hidup. Kemudian terkait variasi sendiri, kita nyambung ya. Variasi per kategori untuk produk inovatif relatif lebih banyak seperti yang saya sampaikan tadi, karena varian ini dijadikan salah satu cara untuk membuat inovasi produk. Nah, sedangkan produk fungsional lebih sedikit variasi per kategorinya, lebih sedikit variannya. Kalau dilihat dari volume per SKU, ada yang tahu kepanjangannya SKU? Ayo coba di searching. Stock Keeping Unit ya. Relatif untuk produk inovatif lebih rendah dibandingkan dengan volume per stock keeping unit produk fungsional yang biasanya relatif tinggi. Karena apa? Karena produk inovatif siklus hidupnya pendek, sehingga volume per stock keeping unit itu persediaan ya, itu karena jangkanya siklus hidupnya pendek sehingga stoknya sedikit. Berbeda dengan produk fungsional yang dibutuhkan terus-menerus, biasanya volume per stock keeping unitnya tinggi. Nah, sedangkan untuk peramalan permintaannya yang bisa kita lakukan di manajemen produksi ya, termasuk di mata kuliah saya ada peramalan permintaan. Untuk produk inovatif, peramalan permintaannya sangat sulit dan kadang menimbulkan standar error atau kesalahan yang tinggi. Kenapa? Karena produk inovatif biasanya digunakan untuk mencari pasar yang baru, untuk menemukan segmen pasar yang baru, untuk menciptakan lingkup pasar yang baru, sehingga kita kadang sulit meramalkan permintaannya. Berbeda dengan produk fungsional yang relatif mudah peramalan permintaannya karena kita bisa meramalkan siapa yang membutuhkan produk fungsional tersebut sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kebutuhan konsumennya, kita sudah bisa meramalkan. Termasuk dari komponen tingkat kekurangan produk, untuk produk inovatif bisa sampai 10-40%
untuk kekurangan atau tingkat minus produknya, tingkat kekurangan produknya cukup tinggi dan cukup berisiko ketika kita membuat produk inovatif di dalam supply chain. Berbeda dengan produk fungsional yang relatif sangat kecil, tingkat kekurangan produknya sebesar 1-2% saja. Komponen kelebihan persediaan di akhir musim jual untuk produk inovatif sering terjadi. Kenapa? Karena produk inovatif itu tadi untuk ngetes pasarnya, biasanya untuk melakukan riset pasar. Itu juga dilakukan dengan produk inovatif, bisa dilakukan dengan produk inovatif, sehingga sering kali terjadi kelebihan sediaan di akhir musim penjualan, karena bisa jadi market yang dituju tidak menerima produk tersebut, pasar tidak merespon, sehingga stok sisanya itu sangat banyak. Untuk produk fungsional jarang, karena musim jualnya atau musim penawarannya lebih panjang dibandingkan dengan produk inovatif. Biaya penurunan harga jual untuk produk inovatif juga persentasenya cukup tinggi, 10-25%, dan untuk produk fungsional mendekati 0. Karena apa? Orang membutuhkan produk tersebut karena fungsinya, bukan karena ada sesuatu yang baru dan ada rasa penasaran di sana, sehingga kalau sudah penasaran lalu produk tersebut akan ditinggalkan. Makanya biaya penurunannya akan cukup tinggi untuk di produk inovatif. Jika di produk fungsional, orang membeli itu karena sudah tahu alasannya apa, karena membutuhkan produk tersebut, sehingga penurunan biayanya relatif nol. Margin, ini maksudnya margin keuntungan ya, per unit jual untuk produk inovatif, karena banyak orang ingin mencoba-coba, penasaran dan juga ingin tahu, sehingga margin keuntungan untuk produk yang baru biasanya tinggi untuk produk inovatif, karena pasti orang kan penasaran, kan pasti beli, tapi belum tentu lanjut beli gitu, belum tentu repeat order, sehingga pada saat produk baru di launching, margin per unit jualnya untuk produk inovatif itu pasti tinggi dibandingkan produk fungsional yang margin per unit jualnya rendah. Nah, nantinya kalian juga harus memahami seperti apa contohnya produk inovatif dan produk fungsional tersebut. Jadi, untuk produk fungsional berfokus pada meminimisasi biaya fisik sepanjang perjalanan kegiatan supply chain dilaksanakan. Sedangkan untuk produk inovatif lebih ke arah mencari respon konsumen sehingga lebih responsif, yang berarti bahwa dapat melakukan riset pasar lebih baik sehingga bisa menangkap apa yang diinginkan konsumen. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kemampuan inovasi ini dapat digunakan untuk memunculkan produk-produk baru yang memang disukai masyarakat. Tentunya untuk menciptakan market yang baru, untuk menciptakan segmen pasar yang baru. Jadi bisa digunakan untuk riset pasar, digunakan untuk pancingan di pasar, gitu ya. Dalam bagan kita bisa melihat bahwa produk fungsional itu dapat digunakan lebih efisien dan produk inovatif digunakan untuk mencari respon dari pasar yang akan kita tuju. Nah, untuk bisa menentukan strategi fit dalam supply chain management, kita tetap harus bisa memanage kapan dilakukan produk inovatif, kapan dibuat atau diproduksi produk inovatif, kapan dibuat produk fungsional. Di manajemen produksi kalian belajar kategori manajemen produksi, ada
Hero Shop Job Shop Back Production, yang dimana kaitannya tentu dengan jenis produk ini, produk inovatif dan produk fungsional. Sehingga dalam menentukan strategi supply chain strategic fit harus berada pada balancing antara produk fungsional dan juga produk inovatifnya, karena dua-duanya dibutuhkan untuk menjalankan strategi supply chain yang efektif dan efisien. Kesesuaian strategi supply chain management tentunya dihubungkan dengan kebijakan taktis. Kenapa? Karena yang akan kita supply chain management kan adalah komoditas pertanian yang erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, ketika kita merencanakan strategi supply chain, harus memperhatikan yang pertama, penentuan lokasi pabrik. Apakah lokasi pabrik memang lokasi yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah setempat? Apakah lokasi pabrik adalah lokasi yang aman dan tidak akan mencemari lingkungan? Apakah lokasi yang akan didirikan untuk pabrik bukan merupakan lahan sengketa? Ini yang harus diperhatikan terkait lokasi pabrik. Yang kedua, bagaimana sistem produksinya? Hal ini tentu juga ada di manajemen produksi. Sistem produksi yang dimaksud apakah akan dilakukan dalam beberapa alur, dalam beberapa tahapan, harus dirancang dalam strategi supply chain-nya. Persediaan. Nah, seberapa besar gudang, seberapa besar kapasitas persediaan yang kita miliki, bagaimana ketika overload, bagaimana ketika over capacity, bagaimana ketika kurang memenuhi persediaannya, karena hal ini tentu saja akan mempengaruhi supply chain yang akan dilaksanakan. Lalu transportasi apa yang akan kita gunakan dalam melaksanakan supply chain? Apakah kita akan menggunakan vendor transportasi atau kita memiliki armada sendiri, yang dimana tentunya dengan kita menjalin mitra vendor transportasi akan lebih efisien dibandingkan kita memiliki armada sendiri. Pasokan, siapa yang akan menjadi supplier, siapa yang akan bermitra untuk memasok bahan baku, ini juga mempengaruhi kegiatan supply chain. Lalu yang terakhir, bagaimana pengembangan produk yang akan dilakukan di masa yang akan datang, termasuk dengan bagaimana kita merancang strategi supply chain-nya akan sangat berpengaruh sekali ketika kita memiliki banyak turunan pengembangan produk dari output yang akan kita hasilkan dalam menjalankan supply chain management. Sehingga ketika kita hubungkan dengan keputusan taktis terkait lokasi sampai dengan pengembangan produk, kita bisa membandingkan antara produk fungsional dan produk inovatif yang kaitannya dengan efisiensi dan responsifnya. Biasanya tempat atau lokasi pabrik yang sudah ditentukan yang memiliki ongkos yang lebih murah ketika kita bisa menjalin tenaga kerja dengan masyarakat sekitar. Jadi bisa simbiosis mutualisme seperti itu ya. Kita juga bisa menambah dan membuka lapangan pekerjaan. Tapi dari produk inovatif yang responsif terhadap pasar, tentunya mereka akan mencari lokasi pabrik yang lebih mudah dijangkau oleh pasar yang akan dituju. Tentunya dengan tenaga yang terampil dan teknologi yang memadai supaya
dapat dengan cepat dan mudah dijangkau pada pasar yang akan dituju. Kemudian untuk produk fungsional yang dilihat dari sistem produksi, di mana kebermanfaatan atau kegunaan dari sisi fungsi produknya harus tinggi. Berbeda dengan produk inovatif yang responsif, di dalamnya sistem produksi merupakan sesuatu yang harus fleksibel dan memiliki kapasitas ekstra, dan ketika ada pasar yang menerima, kita harus sudah siap dengan persediaan yang berlebih untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dari sediaan, untuk yang produk fungsional perlu meminimalisir tingkat persediaan karena kita tahu proses penawaran, proses penjualannya dalam jangka waktu yang panjang. Berbeda dengan produk inovatif yang memerlukan ekstra ya, seperti yang di sistem produksi, karena ada kondisi yang di luar kemungkinan ya, karena sulit untuk diramalkan permintaannya, sehingga perlu ada kapasitas pengaman yang cukup dan berada di lokasi yang tepat. Untuk transportasi seperti yang saya sampaikan tadi, keberadaan vendor, pentingkah keberadaan vendor atau tidak perlu adanya vendor ya. Tentunya ketika kita meminimalisir untuk produk fungsional, sangat perlu disupportkan pada pihak ketiga atau pihak vendor. Tetapi untuk yang responsif akan sangat sulit proses teknisnya ketika kita melakukan kerjasama dengan vendor, yang dimana vendor juga memiliki syarat dan ketentuan berlaku untuk menjadi mitranya, sehingga kita dalam melakukan produk inovatif perlu menyediakan armada tersendiri ketika ada permintaan ekstra yang membutuhkan transportasi cepat. Untuk pasokan, untuk produk fungsional tentunya kita harus memilih supplier dengan harga yang kualitas sebagai kriteria yang utama, karena yang diinginkan adalah konsistensi dan stabilitas produksi. Jadi harus konsisten dan harus terukur. Akan tetapi untuk responsif, untuk produk inovatif dalam hal keputusan pasokan, tentunya memilih supplier yang bisa menyediakan fleksibilitas dan kecepatan serta kualitas yang bisa di-requestkan secara spontan. Terkait pengembangan produk, tentunya untuk produk fungsional fokus kepada efisiensi dan minimalisasi, dan untuk produk inovatif bisa menggunakan modular desain yang sangat fleksibel, dan tentunya harus menunda diferensiasi produk sebisa mungkin karena produk inovatif biasanya menimbulkan respon untuk pengembangan produk selanjutnya gitu. Sehingga memang dua produk ini, produk inovatif dan produk fungsional, harus saling melengkapi. Dari sini kita akan berlanjut ke materi berikutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa dimasukkan ke kolom komentar, lalu kita bisa berdiskusi. Terima kasih telah mencermati video saya dan enjoy dari materi-materi yang saya berikan. Jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan materi-materi yang saya upload di YouTube channel saya. Selamat menikmati dan enjoy the video. Salam.